Lagu pembukaan pada bakti nomor 551 kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita membuka kegiatan 2 hari kita ini dengan perayaan Ekaristi. Mohon berkat Tuhan agar Dia hadir dan menyertai seluruh panorama apa yang kita lakukan di tempat ini. Hari ini gereja merayakan Santo Hieronymus, seorang imam sekaligus penjaga gereja. Ia menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke Latin, bahasa kitab suci Vulgata. Tindakan penerjemahan itu memindahkan cakrawala pemikiran dari kultur, budaya, dan bahasa asli ke bahasa setempat. Kiranya ini menjadi satu inisiatif untuk membumikan Injil, karena banyak hal yang sejatinya terkait kehendak Tuhan sangat terikat dengan konteks budaya bahasa tertentu, tapi dengan keberanian dan atas bimbingan Roh Kudus, Santo Hieronymus menerjemahkannya. Setiap satu bentuk cara hidup dalam konteks orang Katolik itu adalah rahmat panggilan, tugas berutusan. Salah satu berutusan itu ialah mewartakan Injil. Penggunaan imamat kita bagi imam adalah imamat ministerial. Sedangkan imamat kaum beriman itu ada imamat umum, yang di dalamnya tercakup juga tugas untuk mewartakan Injil, menyuarakan kebenaran, dan mewartakan sabda Tuhan. Imam tidak bisa hadir ditemui dalam satu banyak kesempatan, dalam satu kesempatan yang sama di banyak tempat. Keberadaan para penyuluh agama katekis ini justru di dalamnya terjadi distribusi tugas, di mana kita membantu para imam, di mana mereka tenaga dibutuhkan namun tidak memiliki daya, karena kebutuhan menganjurkan demikian, sehingga Anda sekalian sangat diandalkan. Mari kita mohon penyertaan Tuhan dalam tugas-tugas kita, agar Injil senantiasa diwartakan dan sabda Tuhan dihidupi dan umat beroleh keselamatan. Marilah kita mengalami berani Ekaristi ini, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami pada bakti nomor 654. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus Imammu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam berkobar akan kitab suci. Semoga kami umatmu semakin dikuatkan setiap kali menyantap sabda dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan yang menghantar kepada keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Segala tulisan yang kuilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan umat menjawab, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan.
Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu padaku, ya Tuhan. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan daku sama sekali. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bagaimana kaum muda mempertahankan hidupnya tanpa celah dengan mengamalkan firman-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatan-Mu, melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda puteramu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang tidak baik dibuang. Demikianlah pula pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dapur api. Di sanalah akan ada retak tangis dan gertak gigi. Mengertikah kamu akan semuanya ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran perihal kerajaan surga, dia itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setiap bentuk cara hidup dalam konteks kita orang Katolik itu merupakan terhadap panggilan yang di dalamnya terkandung juga tugas perutusan. Bagaimana dinamakan panggilan Tuhan
menanamkan kerinduan kepada manusia untuk bersatu dengannya. Dan persatuan kita dengan Kristus kita ungkapkan di dalam pembaptisan. Inti terdalam dari baptisan itu adalah hidup kita disatukan dengan hidup Yesus di dalam misteri Paskahnya, di dalam sengsaranya, di dalam wafatnya, tapi juga di dalam kebangkitannya. Dipanggil, mari ikutilah aku. Kemudian diajar oleh Yesus di dalam gereja, kemudian diutus. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah. Intisari pokok pewartaan Injil adalah menjadikan manusia murid-murid Yesus. Kemuridan diindikasi oleh dua hal, yakni pembaptisan dan ajaran. Baptislah dan ajarlah. Kemuridan seseorang itu tidak akan penuh apabila ia hanya dibaptis tanpa diajar. Sebaliknya juga kemuridan seseorang tidak akan penuh apabila dia itu hanya diajar dan tanpa dibaptis. Bisa jadi orang mengimani Kristus dimulai dari imannya yang sangat kecil, belum ada pemahaman. Pengajaran inilah yang memberikan pemahaman, dan pemahaman akan menumbuhkan iman, sehingga seseorang sampai pada kedewasaan dan akan menghasilkan buah pada waktunya. Ini tugas dari perutusan kita di dalam gereja. Dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, tugas mewartakan Injil itu identik hanya domainnya kaum berjubah, para imam, klerus, hierarki. Tapi sesudah Konsili Vatikan kedua terjadi suksesif juga karena transformasi cara pandang dari gereja sebagai umat Allah. Kita memiliki martabat yang sama, baik imam berkat pembaptisan maupun biara-biarawati berkat pembaptisan, dan juga kaum awam memikul tanggung jawab yang sama di dalam pewartaan Injil. Siapapun berkat pembaptisannya di dalam gereja ambil bagian dalam tugas Yesus Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Kita dapat mengaplikasikannya semua itu dalam kehidupan gereja. Kalau melihat kumpulan para katekis penyuluh agama ini, saya teringat waktu bertugas sebagai pastor kepala paroki di paroki Pinju. Sendirian melayani umat 9 kecamatan, 27.801 umat beriman. Dilayani pastor sendirian. Kecamatan Pontian, Kecamatan Pinju, lalu Bawah Timur, Bawah Hilir, Kecamatan Anjuran, Kecamatan Tomo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Segedok, Kecamatan Mandor. Menurut tim riset Pastoral Atmajaya, satu imam itu hanya paling mampu melayani umat dalam pewartaan Injil. Satu pastor itu paling banter 4.000 umat. Tapi ini satu pastor 27.801 umat. Begitu jomplang perbandingan dari jumlah umat yang harus dilayani, yang harus selalu menerima santapan sabda, merayakan sakramen, dengan pastor yang hanya satu orang. Menurut data yang dikeluarkan oleh Vatikan, Sacred Congregation for the Clergy, Kongregasi Suci Urusan Klerus, Urusan Imam, tahun 2010, jumlah imam terkami seluruh dunia itu 408.000 imam terkabis, melayani 1.300.000 umat beriman Katolik seluruh dunia. Nampaknya kalau dipersentasi masih cukup tenaga imam ini dalam pewartaan ini. Tetapi itu hanya data di atas kertas. Yang menjadi masalah adalah di lapangan. Rupanya keberadaan imam itu tidak selalu merata di semua tempat, di semua pulau, di semua benua, di semua keuskupan. Sekarang saya sudah bertugas di MRPD ini. Bandingkan saja, kalau di Pinjul itu
9 kecamatan, satu pastor 27.801. Sedangkan di kota Pontianak kota saja kecamatannya diakomodasi oleh 3 paroki, katedral, kota baru, MRPD, dan satu paroki tersedia 2, 3, atau 4 pastor. Jadi tidak merata dalam situasi perbedaan ini. Suatu saat tahun 2015 saat saya ditunjuk itu ada kunjungan imam-imam diocesan dari Keuskupan Bogor. Sebelum mereka pergi ke Badul, singgah ke Pidu menemui saya. Pastor, berapa jumlah umat? Sekian kecamatan. Kok bisa mampu sendirian? Ya mau tidak mau, bisa tidak bisa. Warta Injil tidak akan terdengar dan keselamatan Tuhan tidak akan tersampaikan kalau saya tidak dibantu oleh rasul-rasul awam. Baik itu pemimpin umat, prodiakon, maupun juga katekis, dan juga penyuluh agama. Pada saat itu begitu saya ngotot untuk menghubungi Kemenang dan diberikan semacam privilege untuk merekomendasikan sekian puluh tenaga penyuluh agama. Warta Injil tidak akan terdengar kalau tidak ada kaum awam yang melaksanakan imamat umum dalam tugas kerasulan ini. Ada distribusi tugas dalam diri kita sebagai pelayan. Kalau saya dulu dibaptis, lalu pada gereja, lalu tertakis sebagai kepala dan gembala gereja, tenaga dalam kapasitas seperti ini sangat terbatas. Kata lebih banyak yang menjalankan tugas perutusan di tengah gereja dalam arti yang sesungguhnya dalam kuantitas itu adalah kaum awam yang menjalankan imamat umum. Kalau saya hanya menjalankan imamat khusus. Begitu ringan rasanya menjalankan tugas sebagai imam ini kalau dibarengi dalam keberadaan, kebersamaan dengan para penyuluh agama dan juga katekis awam. Dalam banyak tempat, di dalam kesempatan yang sama, saya tidak mungkin hadir sekaligus kepada umat sebanyak itu. Dan yang saya kenal, para katekis penyuluh agama itu mereka tenaga-tenaga yang dapat dihandapkan. Siapa yang akan melaksanakan proklamasi katekisis, persiapan sakramen sebelum pembaptisan, sebelum menerima sakramen krisma, sebelum menerima komuni pertama, kalau bukan mereka? Melayani 50 stasi, 51. Sekian persen hidup saya di perjalanan. Kalau umat menemui saya di pastoran mungkin agak susah, harus kemudian gitu, karena sendirian memang. Tapi begitu diteguhkan, dikuatkan, memiliki rekan-rekan yang ada. Tepuk tanganlah boleh untuk para katekis dan agama. Dan saya tempatkan mereka di berbagai tempat, entah itu dibenarkan atau tidak. Kadang mereka itu tugasnya hanya mendampingi kelompok, ada yang menjadi prodiakon, ada yang terlibat dalam programasi katekisis persiapan sakramen, ada yang menjadi pengurus umat, dan itu mereka laksanakan dalam lingkup mereka berpastoral di stasi mereka masing-masing. Jadi betapa luhur panggilan ada sebagai penyuluh agama dan juga katekis, terutama agar Injil senantiasa dibacakan. Santo Hieronymus yang kita rayakan hari ini seorang penerjemah kitab suci. Menerjemahkan kitab suci itu bagaimana menyentuh cakrawala pemikiran dari kultur mengenai asal bahasa asli kitab suci kepada orang-orang setempat. Awalnya terjemahan itu dari Ibrani ke Yunani, kitab suci Septuaginta. Karena tidak semua kitab suci bahasa Yunani, sebagian ada yang Ibrani atau Arab, terutama bagian-bagian perjanjian lama. Maka supaya seluruhnya bisa menjadi sama bahasa, diterjemahkan ke Yunani, Septuaginta. Lalu dari Septuaginta itu, dari Yunani diterjemahkan lagi ke Latin. Itulah kitab suci Vulgata. Mengalihkan bahasa. Ini metode
berfilsafat hermeneutika membahasakan, hermeneutik menerjemahkan, berasal dari mitologi orang Yunani. Ada dewa Hermes tinggal di atas puncak gunung Olympus. Kalau mau menemui manusia tidak bisa langsung, harus memakai mediasi perantara penerjemah, namanya dewa Hermes. Kalau dewa Hermes salah angkat pesan ahli, salah sampaikan, akibatnya akan fatal bagi penduduk setempat. Tapi kalau misalnya dia benar menangkap pesan itu dan cara menyampaikannya juga benar, maka akibatnya ialah keselamatan. Karena para dewa sedang menyatakan kehendaknya. Itu asal kata hermeneutik menerjemahkan. Bagaimana cakrawala pemikiran kitab suci diterjemahkan dan sehingga itu dapat dimengerti kepada orang-orang yang ditemui. Saya sebagai imam hidup dalam iklim filsafat teologi tidak serta-merta mudah juga mampu menyentuh cakrawala pemikiran semua orang. Misalnya di tengah anak-anak, betapa susahnya mewartakan Injil bagi saya di tengah anak-anak. Tapi coba lihat para katekis guru agama Islam, pagi adik-adik, saya tidak bisa seperti itu lalu bercerita dan lain banyak hal. Karena memang pemikiran cakrawala berpikir itu berbeda, belum lagi mengalihkan bahasanya dan lain seterusnya. Mari kita mohon rahmat Allah di dalam Eucharistik ini agar Tuhan yang memanggil kita, tapi juga menyertai tugas-tugas kita sebagai katekis dan penyelah agama di dalam gereja. Semoga Tuhan yang sudah memulai, Dia juga yang menyertai kita, tapi juga menyelesaikan dengan caranya dan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.